Assalamualaikum semuanya. Seorang pemuda bernama Bruno Alves dihabisi oleh 5 pria setelah mereka menculik anggota keluarganya dan membujuknya ke suatu tempat kalau mau keluarganya selamat. Pemimpin kelompok penculik itu adalah ayah dari pacar Bruno saat ini yang meyakinkan pria-pria lain untuk membantu penculikan dengan menuduh Bruno sebagai pemerkosa. Tapi tuduhan pemerkosaan oleh Bruno sebenarnya hanyalah kebohongan menurut penyelidikan oleh kepolisian di Deo The Police. Menurut detektif yang menangani kasus tersebut, Bruno diduga menjalin hubungan dengan putri salah satu tersangka yang tidak mengakui keterlibatannya dan merencanakan kejahatan tersebut. Dan ini murni masalah persaingan kartel. Eksekusi Bruno direkam oleh para tersangka yang merupakan bagian dari sebuah faksi kriminal dan videonya dipublikasikan di media sosial. Menurut polisi, 5 pria ditangkap setelah mengakui kejahatan tersebut. Berdasarkan penyelidikan, tersangka utama berusia 35 tahun. Itu adalah kejahatan biadab yang telah menggemparkan penduduk kota, tapi telah ditanggapi dengan respon cepat dan tegas dari kepolisian yang telah menyingkirkan penjahat-penjahat yang sangat berbahaya dari masyarakat. Menurut keterangan polisi, dengan tuduhan palsu bahwa putrinya telah diperkaos, ayah remaja itu berkumpul dengan 4 orang lain dan ke-5 orang tersebut menjemput korban di rumah. Bruno dibujuk ke daerah pedesaan dengan alasan pamannya telah diculik. Setelah remaja itu dieksekusi, paman Bruno yang sebenarnya telah diculik tetap berada di tempat kejadian, tapi berhasil melarikan diri dan langsung pergi ke polisi untuk melaporkan kejahatan tersebut. Setelah menerima kesaksian itu, polisi mendatangi TKP dan menemukan jasad Bruno. Selanjutnya, salah satu tersangka yang diidentifikasi bertanggung jawab atas pemotongan leher korban ditemukan di stasiun bus kota saat mencoba melarikan diri ke Sao Paulo. Video aslinya berdurasi 1 menit yang direkam pada malam hari, di mana ada seorang pria yang udah bersiap untuk dilukai lehernya. Ada seorang pria yang megang pisau kecil di belakangnya. Dilakukanlah kegiatan melukai itu. Korban masih ngelawan kayak megang pisau kecil itu. Ketika saya ngelihat videonya, saya ngerasa kalau korban sebenarnya bisa ngelawan lebih dari itu. Tapi entahlah, mungkin pria lain di tempat itu bawa senpi. Tubuh korban dijatuhin ke tanah untuk memudahkan penyayatan. Walaupun udah nggak sadar, korban masih kayak ngelawan. Sebelum kepala korban lepas, videonya pun berakhir. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.